Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elinor Fatimah, NIM B200180519. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal PKM saya yang berjudul Pemanfaatan Serbuk Kulit Pete sebagai Obat Diabetes. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Apa sih yang menjadi latar belakang penelitian ini? Yang pertama yaitu adanya penyakit diabetes mellitus. Penyakit ini merupakan penyakit yang terjadi karena kadar gula darah melebihi kadar gula darah normal. Penyakit ini disebut juga dengan kencing manis, yaitu penyakit yang terjadi karena kurangnya hormon insulin. Yang kedua yaitu banyak masyarakat yang menderita diabetes. IDF mengatakan bahwa Indonesia menjadi negara ke-6 penderita diabetes terbanyak dengan jumlah 8,2 juta jiwa dan negara ke-7 dengan kematian di bawah umur 70 akibat diabetes. Yang ketiga, banyak tanaman pete yang tumbuh di Indonesia. Sebagian besar orang-orang membudidayakan tanaman pete. Kita dapat menjumpai tanaman pete di Kota Boyolali, khususnya di Kecamatan Musuk. Dan kita juga bisa banyak menjumpai tanaman pete di Batang, di Wonogiri, di Banyumas, dan di Magetan. Kemudian yang keempat, yaitu adanya limbah kulit pete. Sebagian besar orang hanya menggunakan biji pete untuk dikonsumsi dan membuang kulit pete. Padahal di dalam kulit pete tersebut terdapat kandungan antioksidan sebagai senyawa bioaktif dan bahan neuroseutikal yang dapat digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Lapisan kulit pete dapat digunakan untuk menurunkan kadar gula darah. 1.2 Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, bagaimana proses pembuatan serbuk kulit pete sebagai obat diabetes. Yang kedua yaitu bagaimana cara pemasaran produk serbuk kulit pete sebagai obat diabetes. 1.3 Tujuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Menciptakan produk baru yaitu serbuk dari kulit pete yang dapat dimanfaatkan untuk obat diabetes. 2. Yaitu menumbuhkan jiwa kewirausahaan dengan melakukan pemasaran produk baru dari kulit pete. 1.4 Manfaat penelitian. Apa sih manfaat penelitian ini? Yang pertama yaitu dapat menciptakan produk baru berupa serbuk dari kulit pete yang dapat digunakan sebagai obat diabetes. Yang kedua yaitu dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan dengan melakukan pemasaran produk baru dari kulit pete. 1.5 Luaran yang diharapkan. Dari penelitian ini diharapkan 1. Terciptanya obat diabetes yang aman. 2. Terciptanya lapangan pekerjaan yang baru berbasis kewirausahaan di bidang farmasi. 3. Artikel ilmiah dengan judul Pemanfaatan Serbuk Kulit Pete sebagai Obat Diabetes dapat dipublikasikan. Bab 2 Gambaran Umum Rencana Usaha. 2.1 Gambaran Umum. Produk ini merupakan produk obat diabetes yang terbuat dari kulit pete yang dikemas dalam bentuk serbuk. Nantinya produk ini akan diwadahi dalam sebuah botol dengan volume kurang lebih 60 ml. Dan cara konsumsinya yaitu dengan cara diseduh dengan menggunakan air panas. 2.2 SDM dan peluang usaha. Peluang usaha ini adalah menciptakan inovasi baru yaitu produk untuk obat diabetes yang berbahan dasar dari kulit pete. Selain itu, belum banyak orang yang mengembangkan produk dari kulit pete dalam bentuk serbuk yang dapat digunakan untuk obat diabetes. 2.3 Analisis ekonomi. Sasaran usaha ini yaitu semua kalangan dari tingkat menengah hingga ke atas, dan produk ini dapat digunakan oleh berbagai usia. Perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis dilakukan dengan melakukan beberapa analisis yaitu analisis keuangan, kemudian biaya produksi, HPP, BEP, analisis keuntungan per tahun, dan PBP. Perencanaan bisnis yang pertama yaitu analisis keuangan. Dari tabel yang dilampirkan dapat dilihat total dari
Fixed cost atau FC yaitu 1.750.000 dan total dari variable cost yaitu 8.250.000 sehingga FC plus VC sama dengan 10 juta. Dalam satu kali produksi dapat dihasilkan 1.200 botol dan dijual dengan harga 15.000 per botol. Pendapatan sama dengan 1.200 dikali 15.000 sama dengan 18 juta. Keuntungan atau laba sama dengan 18 juta dikurangi 10 juta sama dengan 8 juta. Dan keuntungan laba per tahunnya yaitu 8 juta dikali 12 hasilnya adalah 96 juta. Perencanaan bisnis selanjutnya yaitu biaya produksi. Total biaya produksi sama dengan FC ditambah VC sehingga hasilnya adalah 1.750 ditambah 8.250 sama dengan 10 juta. Kemudian mencari HPP atau harga pokok penjualan. Dalam satu bulan ada 25 hari kerja yang efektif. HPP sama dengan biaya produksi dibagi dengan total produksi yaitu 10 juta dibagi dengan 1.200 sama dengan 8.333,3 diestimasikan menjadi 8.300. Kemudian selanjutnya break even point atau BEP. BEP per unit sama dengan FC dibagi price dikurangi VC per unit dihasilkan yaitu 215. Yang selanjutnya yaitu analisis keuntungan per tahun. Harga jual sebesar 15.000 per produk, maka total penjualan per tahun sama dengan harga jual dikali jumlah dikali 12 bulan sama dengan 15.000 dikali 1.200 dikali 12 sama dengan 216 juta. Biaya produksi per tahun sama dengan 10 juta dikali 12 sama dengan 120 juta. Keuntungan per tahun sama dengan total penjualan per tahun dikurangi dengan biaya produksi per tahun yaitu 216 juta dikurangi 120 juta diperoleh 96 juta. Yang selanjutnya adalah payback period atau PBP, yaitu rumusnya sama dengan FC ditambah biaya operasional dibagi dengan laba bersih sama dengan 1.750.000 ditambah dengan 10 juta dibagi 96 juta, maka diperoleh hasil 0,122 diestimasikan menjadi 0,1 bulan. Artinya, modal yang dikeluarkan akan kembali dalam waktu 0,1 bulan. Bab 3 metode pelaksanaan 3.1 tempat produksi. Rencana pembuatan usaha berlokasi di rumah penulis. 3.2 proses produksi. Tahapan pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk proses produksi. Tahapan kedua yaitu tahap pembuatan di mana kulit pete dicuci, diolah, dikeringkan hingga menjadi serbuk dan dapat digunakan sebagai obat. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan pengecekan, di mana ada beberapa hal yang perlu dicek, yaitu yang pertama adalah kualitas dari pengemasan produk. Yang kedua adalah tanggal kadaluarsa dengan tujuan agar konsumen dapat mengkonsumsi produk tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga adalah pengecekan kelayakan produk. Selanjutnya, produk akan memasuki tahap analisis kandungan. Dalam tahap ini, kandungan dalam produk dianalisis apakah manfaat dari kandungan tersebut dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit diabetes dan akan didaftarkan dalam BPOM. Setelah melakukan analisis kandungan, maka tahap selanjutnya yaitu pendaftaran merek. Produk ini nantinya akan didaftarkan pada HKI yaitu hak kekayaan intelektual di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan pemasaran. Untuk tahap pemasaran kita akan menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu dengan menggunakan internet. Kita bisa menggunakan internet berupa media sosial dengan melakukan branding produk pada WhatsApp, Instagram, Facebook, ataupun media sosial yang lain. Yang kedua yaitu pameran. Dalam hal pameran, kita nanti akan membuat stand untuk penjualan produk sehingga konsumen dapat melihat produk kita secara langsung. Bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. 4.1 anggaran biaya. Yang pertama yaitu peralatan penunjang sebesar 1.620.000.
Kemudian yang kedua, bahan habis pakai sebesar 6.730.000. Yang ketiga, perjalanan sebesar 1.325.000 dan biaya lain-lain seperti administrasi, publikasi, seminar dan laporan yaitu 1.175.000 sehingga total dari seluruh anggaran yaitu 10.850.000. 4.2 Jadwal kegiatan. Berikut adalah tabel jadwal kegiatan penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu dari tahap persiapan alat, bahan, dan survei. Kemudian yang kedua adalah percobaan serta uji kandungan. Yang ketiga proses produksi. Yang keempat promosi. Yang kelima pemasaran dan promosi produk. Yang keenam evaluasi. Dan yang ketujuh adalah penyusunan laporan. Daftar pustaka. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun proposal penelitian PKM ini. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada perkataannya salah, saya mohon maaf, dan apabila ada suara bising, saya juga mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.